Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhammad Rizky Piliang dari kelas 11 TBSM 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya coronavirus. Penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus menyebabkan gejala ringan. Beberapa berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multiorgan. Pada 28 Maret 2020, tingkat kematian secara keseluruhan per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 46%. Hingga 15% menurut kelompok umur dan masalah kesehatan lainnya. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan pernapasan mungkin dihasilkan selama bernafas, tetapi virus umumnya tidak mengudara. Orang juga dapat terkena virus corona dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Penyakit ini paling menular saat orang bergejala. Meskipun penyebarannya mungkin terjadi sebelum gejala muncul, virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Waktu sejak perjalanan hingga timbulnya gejala umumnya antara 2 dan 14 hari dan rata-rata 5 hari. Metode diagnosis standar adalah dengan mengembalikan reaksi berantai transkripsi polimerase dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dan kombinasi gejala, faktor resiko, dan CT scan dada yang menunjuk fitur pneumonia. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi tersebut sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial, menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Penggunaan masker bagi mereka yang curiga memiliki virus dan pengasuh mereka. Rekomendasi untuk pengguna masker oleh masyarakat umum adalah variabel dengan beberapa pihak berwenang merekomendasikan penggunaannya. Beberapa merekomendasikan penggunanya dan yang lain membutuhkan penggunanya. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Penularan lokal penyakit ini telah dicatat di banyak negara di ke-6 wilayah WHO. Tanda dan gejala. Mereka yang terinfeksi virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala seperti flu, termasuk demam, batuk, kelelahan, dan sesak napas. Gejala darurat meliputi kesulitan bernafas, nyeri, atau tekanan dada yang berkepanjangan, kebingungan sulit bangun, dan wajah atau bibir kebiruan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan atau saat seorang terinfeksi virus dan waktu ketika mereka mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi. Masa inkubasi untuk COVID-19 biasanya 5-6 hari. Dampak dari coronavirus bagi kehidupan ekonomi memang sangat luar biasa. Biasanya dampak ekonomi penyebar virus corona
jutaan orang terancam menjadi pengangguran. Penjaga toko atau karyawan menutup tokonya, pegawai hotel menganggur, sekolah dan kampus diliburkan, bahkan tempat ibadah mengurangi kegiatan keagamannya. Tips yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak corona: 1. Memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.